seperti biasa, tim nasional Indonesia ada di 2 pulau yang berbeda. Ya, untuk menghindari bertempur mereka di awal mungkin. Betul? Mereka atau mungkin memang mereka seperti itu juga gameplaynya ketika bermain di liga-liga Indonesia gitu. Ya. Liga-liga di Indonesia. Tetapi nggak mulus juga perjalanan dari tim Indonesia 1 yang mana di Brasilia rumah tujunya ternyata dituju oleh tim Vietnam juga gitu. Dan secara posisi mereka sudah ngedrop di beberapa tempat yang berbeda. Dari tim Indonesia menghuni beberapa kompon, sementara dari tim Vietnam numpuk di satu kompon. Manurung sangat berani sekali, dia coba untuk berada di lantai 1, bersih-bersih resource yang ada di bawah, sehingga dari tim Vietnam hanya kebagian resource lantai 2, lantai 3 saja. Iya, bisa juga itu dari seorang Manurung sendiri bisa membuat tim dari Vietnam tertahan supaya tidak bisa lolos satu negara, tapi Milan sudah mulai terkena damage yang cukup menyakitkan juga. Ada clear di arah lain yang harus sudah tertumpahkan, sementara Manurung membait, membuat dari seorang Bedet mengeluarkan pelurunya, reload kembali. Follow up dari teman-temannya bakal segera datang. Bedet pun tertembak balas sejauh ini. Masih belum berkorban, tapi Fajar sudah terjatuh. Bakal ada pembalasan, tapi harus segera diselamatkan. Tapi Thailand bakal datang sebagai orang ketiga di area bawah. Masih belum ada upaya penyelamatan dan Manurung harus terending oleh tewa dari tim Thailand yang datang tidak diketahui entah dari arah mana. Ini saatnya tim Indonesia harus pergi terlebih dahulu karena tidak worth it lagi untuk melanjutkan pertempurannya. Ya, kalau kita melihat dari minimap tadi, dari tim Thailand itu pelan-pelan memanfaatkan situasinya. Mereka tahu di depan sana sedang melakukan fight. Sementara dari tim Vietnam yang tadi berada di lantai 1 dengan menggunakan clue, mereka tahu ada tim yang bakalan datang ke sini. Makanya mereka naik semua ke lantai 2. Padahal kalau nggak ada tim lain, mereka tahu nggak ada tim lain, mereka bisa jadi bakal menyelesaikan mid fight. Iya. Tim Indonesia yang ada di bawah, karena mereka juga sempat menjatuhkan beberapa player sudah. Sempat ngedamage juga ke arah Manurung yang sendirian saja berada di bawah lantai 1-nya. Ini dia Tewa bakalan naik bagian atas juga dia. Aduh, tertumbangkan juga pada Hirutan Tewa, tapi kali ini ada Temen juga yang melepaskan tembakan dan thank you. Terima kasih banyak untuk tim tuan rumah. Persaingan poin antara tim nasional Indonesia dan juga Thailand semakin diperjauh lagi. Ya, Thailand 1 kenapa ya untuk hari ini mereka suram sekali gitu. Round pertama rank 10, round kedua rank 9, sekarang round ketiga rank 10 lagi ini. Ini artinya kesempatan mereka yang kemarin berhasil finish di urutan kedua tinggal mengejar beberapa poin lagi di bagian atas, memang agak jauh, tapi malah kebalap oleh tim Indonesia 2 yang kemarin ada di posisi ketiga. Semakin jauh ya. Semakin jauh juga tertinggalnya mereka. Tetapi war juga belum selesai di situ. Nah, ini udah yang satunya eliminasi, Thailand yang duanya hanya sisa satu orang saja dan dua-duanya bertempur bersama dengan tim Vietnam, bahkan bertemu di arah belakang. Satu orang lagi clear, tumbang dia di sana, masuk dulu ke dalam Chrono, tapi rupanya kali ini Leo pun harus terjatuh di tangan salah satu member dari tim Filipina. Rupanya ini bukan dari tim Thailand. Ya, Filipina sudah berhasil mendapatkan 4 total kill, Filipina 1 khususnya ini, yang mana mereka berhasil mendapatkan player dari tim Vietnam tadi berada di seputaran Kuari, dan tim Indonesia 2 ternyata jauh sekali mereka dari sentral tadi coba untuk menuju ke arah Lambermill untuk saat ini, dan ternyata ada tim Malaysia. Nah, keputusan tepat sekali tadi untuk 2 player yang tersisa ya dari tim Indonesia 1 ketika mereka sadar nih ada tim lain karena ketika siapa ya, Fajar atau Manurung gitu ya yang berada di luar bangunan ternyata kena hit dari sisi sebelah kanan, ini artinya ada tim lain nih. Betul. Informasi yang diterima oleh Manurung adalah 4 orang ada di satu rumah yang sama, sedangkan dia tertembak dari arah luar. Nah, dari luar ini siapa nih? Makanya mereka coba untuk tariknya ke arah sungai, mungkin muternya di bawah jembatan. Aku rasa nggak berenang juga mereka ke situ, beresiko sekali berenangnya. Tetapi nggak apa-apa lah, walaupun 2 orang tersisa masih bisa coba untuk survive lagi dan mungkin mendapatkan koin, mereka bisa ngidupin teman-temannya yang sudah terjatuh. Tetapi kita berpindah aja dulu ke daerah Lambermill, di mana sini sudah ada demekan juga dilakukan oleh seorang Pratama ke arah seorang Ipan di bagian depan sana. Iya, betul sekali. Masih dengan permainan disiplin juga dari tim Indonesia 2, masih dengan rotasi yang sama. Tapi kali ini mereka bakal berhadapan dengan tim dari Malaysia. Ada Rafli yang sudah mulai masuk, berhasil mendapatkan 1 knockdown sekarang lawannya. Sebuah glow dipasang oleh salah satu member dari tim Malaysia, kali ini ditumbangkan, bahkan dihajar oleh 2 orang sekaligus, membuat tim dari Malaysia kali ini kocar-kacir dan sudah melarikan diri dari area Lambermill. Ya, Malaysia 1 harus terbunuh, 2 player juga 2 kill didapatkan
didapatkan oleh seorang Rafli dari tim Indonesia 2 di sini. Sangat serius sekali tadi dari tim Indonesia 2. Mereka padahal berada di luar Lambermill. Mereka tahu di bagian dalam itu ada tim lain. Mereka coba untuk setupnya itu 2 orang di bagian belakang tadi. Berputar keluarnya di bagian belakang. Dan Malaysia satu itu tidak begitu bagus menempatkan posisi mereka di balik-balik kontainer seperti itu. Malah jadi terkurung ya pergerakannya. Jadi terkurung mereka, tersandwich oleh dari satu tim padahal nge-sandwich mereka karena setup yang matang sekali dibangun oleh Indonesia 2. Sementara Manurung berhasil di revive tadi oleh seorang Sahin dan ngebuat player dari tim Indonesia satu juga mulai pelan-pelan untuk kembali menjadi 4 orang lagi. Iya. Ini kalau ngomongin soal purgatorinya, kalau misalkan dari tim lain ingin mematahkan perjalanan dari tim nasional Indonesia seperti yang dilakukan oleh tim Vietnam, mereka langsung turunin juga di Brasilia, mereka patahkan di sana. Ada juga Thailand yang masuk sebagai orang ketiga karena mungkin Thailand pun tahu ada tim Indonesia yang harus dipatahkan di sana. Kalau misalkan di purgatori di hari kemarin, Manurung sendiri pun bisa ngedrop di area rumah batu. Sampai seluas itu kan mereka menguasai area dari Brasilia. Itu untuk tim Indonesia 1. Sementara Indonesia 2, kalaupun tim nasional Malaysia ini bisa melihat perjalanan tim nasional Indonesia 2 dari sentral selalu melakukan rotasi menuju ke Lambermill ke sebelah kanan di menit kesekian, mungkin kalau misalkan tim Malaysia 2-nya mereka udah tahu strategi Indonesia 2 seperti itu, harusnya bisa diatasi. Tapi balik lagi, tim Indonesia 2 memiliki perjalanan rotasi dan juga set yang sudah lebih matang, siap untuk menghadapi siapapun yang bakal ditemui di area Lambermill. Ya. Dengan catatan mereka siap secara resource-nya gitu. Resource, setup, mental banyak sekali. Ya, mereka harus siap juga. Tetapi beberapa player juga sudah mulai dihidupkan tadi bagian atas juga ada beberapa player dari tim Vietnam kayaknya juga sudah berhasil dihidupkan. Tetapi di sini ada dari tim Filipina juga sudah berputar-putar dengan vehicle-nya tadi dijatuhin ke bagian bawah. Ternyata mereka tertarik di damage oleh seorang Ibnu, jangan-jangan dari luar zona. Mereka jemput Ibnu di luar circle ini. Berbahaya sekali untuk seorang Ibnu di bagian depan sana. Bigan. Tidak apa-apa Ibnu, masih ada rekan-rekanmu yang masih bisa untuk menghidupkanmu kembali, setidaknya survive lagi sampai menuju ke tuh kan udah. Ya, Syahin berhasil menghidupkan satu temannya lagi dan ngebuat player dari tim Indonesia 1 ya kembali lagi. Tapi kekurangannya di sini adalah mereka kehilangan banyak waktu untuk melengkapi resource persiapan mereka di late game. Ya, tapi kalau misalkan ngomongin permainan mereka yang seperti ini, lalu juga situasi poin mereka ada di atas, seharusnya nge-secure poin placement aja ya. Dengan gaya bermain mereka yang terpaksa harus jadi pasif karena resource reset, nggak bakal jadi satu masalah besar. Dengan hasilnya nanti mereka bakal finish di posisi berapa di running sekarang, karena otomatis ya poin mereka juga bakal bertambah. At least top 5 or top 3 lebih baik bisa mereka secure dengan poin eliminasi 5 aja, mungkin ini bakal itu jauh masih lebih sangat cukup bagus. ya. Itu masih sangat bagus sekali itu. Cuma masalahnya di sini kalau kita melihat dari statistiknya artinya ada penurunan dong dari tim Indonesia yang tadinya dapetin Buya di posisi 3 yang ini hampir aja tadi bisa dibilang hampir tusun juga. Apabila tidak begitu cepat pergerakan yang dilakukan oleh Syahin dan juga satu player tadi Ibnu untuk menyelamatkan diri karena mereka tersisa berdua aja, Fajar dan Manurung sudah keculik duluan tadi. Itu dia harus diwaspadai lagi, dicatat lagi, jangan terlalu bersantai juga. Tapi kalau misalkan paginya masih bisa diselamatkan, kita syukuri, kita masih tetap bisa berjuang lagi sampai mendapatkan poin yang maksimal di round kita yang ketiga kali ini. Tim Indonesia dua-duanya masih survive. Salah satu tim dari Thailand ya tadi Thailand 1 sudah gugur, berarti kesempatannya terasa lebih luas lagi, pintunya semakin terbuka lagi, tinggal eksekusi setelah melewati menit ke-10, setelah zonanya sudah mulai merapat lagi. Ini secara penempatan dari setiap tim bakal seperti apa, akankah bisa diatasi oleh tim nasional Indonesia, khususnya tim nasional Indonesia 1 yang melakukan reset dari resource-nya sudah sekitar 2 kali. Ini bakal jadi sebuah tantangan baru juga untuk mereka seharusnya. Ya, harusnya dengan segudang pengalaman tadi mereka tahulah ya bisa mengatasi situasi yang seperti itu. Dan zona selanjutnya, zona kedua ternyata tidak berpihak kepada 2 tim Malaysia yang berada di bagian field bagian atas sebelah sana, yang mana mereka harus masuk ke dalam circle. Apabila mereka gerak ke atas di mana sudah ada tim Filipina juga nih yang nungguin mereka di bagian rumah batu ini. Tapi ada Malaysia 2 di sebelah kanan dari layar kita ini, ada Danki, ada seorang Jan, juga Asta di depan sana. Mau nggak mau mereka
ya kayaknya kalau mau lawan ya naik ke atas resiko sekali. Beresiko sekali, masih ada waktu sekitar mungkin 20-an detik untuk mereka bisa sedikit melakukan flank ke sebelah kiri atau sebelah kiri dari mereka. Kiri dari mereka, kanan dari layar kita. Cuma itu bakal membutuhkan waktu juga. 20 detik sangat berharga kalau kita ada di luar zona dan tergigit, dan membutuhkan juga yang namanya inhaler beserta dengan medkit. Ya, effortnya harus lebih lah. Ya. Kalau misalkan mereka mau menghindari pertempuran bersama dengan tim Malaysia. Bahkan kali ini Asta pun terlihat sudah berhasil di take down oleh salah satu member dari tim Filipina. Masih ada Dangki dan juga Jan yang masih belum terlihat Jannya ada di arah mana. Sudah mulai terus berlari untuk mengamankan dirinya dan mengambil area sudut tersempit dari zona selanjutnya seharusnya, dan Asta pun berhasil diselamatkan kembali. Ya, baru aja tereliminasi, dia harus dihidupkan kembali oleh teman-temannya. Itulah player yang baru saja dihidupkan, dia harus reset lagi secara resource-nya. Ini menarik nih Indonesia nih. Indonesia 1 ada di luar zona, terus mereka juga mendapatkan momentum selalu mendapatkan ngebegal lah ya. Akankah mereka di sini terbegal oleh tim Vietnam ataupun tim yang lainnya, atau justru malah mereka bisa selamat nyebrang dan tidak merasakan karma begal yang mereka lakukan di hari kemarin? Ya, di hari kemarin mereka ngebegal satu tim di bagian kesempatan. Tetapi kali ini sudah ada 3 tim juga, bahkan dari tim Vietnam di sini sangat agresif sekali, dan dari arah belakang jangan-jangan itu tim Indonesia 1 sudah mulai ngedamage mereka tuh. Itu dia Manurung di bagian atas jembatan. Manurung dengan menggunakan senjata carbiometric scope-nya tadi berhasil untuk mendapatkan 2 knockdown. Bahkan kali ini tim Vietnam, tim tuan rumah, dikurung oleh tim nasional Indonesia. Manurung masih bisa menyelamatkan dirinya. Bahkan satu persatu anak-anak dari tim Vietnam berhasil untuk dipulangkan ke arah lobby. Spray down terus menerus tiada henti sampai akhirnya Vietnam 2 dibikin turun sama Manurung dan kawan-kawan. Fajar kepleset. Ya, terjatuh, dia harus tereliminasi dan berhasil dapetin posisi yang cukup bagus tadi dari bagian jembatan. Untungnya Vietnam tadi ngambil alih bagian bawah. Dia itu gimana ya? Harusnya mereka harus waspada juga dong yang dari arah jembatan. Mungkin mereka tidak begitu aware dari arah belakang ini bakalan ada tim. Mereka kiranya ya sudah di depan semua tim musuhnya. Ternyata di belakang juga masih ada tim. Itulah kesempatan dari tim Indonesia, tadi sempat ngedamage dari bagian atas jembatan dan berhasil bahkan menyapu bersih dari tim Vietnam 2. Tapi ini yang gue suka. Apa tuh? Manurung ditinggalkan sendirian untuk baiting supaya teman-temannya bisa gerak masuk ke arah halte yang tadi dikuasai oleh tim Vietnam. Karena kalau semuanya ada di jembatan, tim Filipina bisa free hit banget ke semua player tim Indonesia. Itu menjadi alasan mungkin kenapa Manurung saja yang ditinggalkan sendirian. Kaptennya langsung yang ditinggalin dan dia yang menjadi korban, supaya kedua temannya yang lain masih bisa selamat, survive, setidaknya bisa melakukan perlawanan di tempat yang lain. Kali ini dari tim Filipina sudah mulai melepaskan tembakan, tapi 2 orang dari tim Filipina bahkan 3 ter-take down di perjalanan yang sangat-sangat tidak mulus untuk tim Filipina. Justru malah Indonesia 1 sejauh ini masih selamat. Fajar tertembak oleh Rafli, terlihat kepalanya, coba diselamatkan terlebih dahulu, tapi Rafli sudah melakukan rush menuju ke arah depan dan Rafli pun berhasil di-take down seorang Ibnu dengan keterangan yang luar biasa. Bahkan Rafli pun sudah terending. 3 orang masih ada. Oh my god, Fajarnya dengan sebuah granat berhasil merupakan salah satu member dari tim Indonesia 2. Suparman di sana harus juga ter-take down kali ini. Ya, sangat sayang sekali dari tim Filipina. Mereka coba untuk ngepush dari tim Indonesia 1 yang berada di bagian halte, tetapi malah dipotong oleh Pratama dan kawan-kawan loh. Pratama dan kawan-kawan dari tim Indonesia 2 ngedamage-nya ke arah tim Filipina karena visionnya dapat. Sementara ke arah halte itu nggak dapat tim Indonesia 1. Dan sementara Twist yang tadinya dengan pede sekali dia ngepush ke arah depan dengan mengendarai vehicle, malah dia sendirian tersisa. Teman-temannya yang ada di belakang itu kebunuh semua. Itu dia yang tadinya Filipinanya dihantam sama 2 tim Indonesia. Setelah 3 orang Filipina terhantam, malah Indonesianya yang perang. Twistnya sisa sendirian jadi selamat, dan Indonesia 1 malah jadi korban tadi ya, 2 membernya. Tapi kita melihat di sana sudah ada 3 orang yang berhasil untuk dihidupkan kembali atau masih hidup dari tim Indonesia 1. Sementara Indonesia 2 hanya menyisakan 2 orang saja. Ada juga di sana Ken dari tim Thailand yang masih tersisa, mungkin belum terdetek juga pergerakannya oleh tim Indonesia 2, dan zonanya sudah sangat mengecil lagi Bung Surya. Ya, zona keempat ini, zona kelima, aku rasa masih ada 1 kompon mungkin yang nantinya bakalan dihuni oleh 2 tim berbeda atau mungkin 3 tim, termasuk di bagian bawah, bagian luar juga. Dan itu dia diunggulkan posisi zonanya untuk tim Indonesia 2 yang mana mereka sudah berada di lantai 2, aku rasa di rumah kuning. Tapi mereka nggak sadar ya, jangan-jangan
tim Thailand itu ada di atas balik sofa ya. Iya. Iya, jangan-jangan ada di situ. Indonesianya belum sadar atau mungkin Indonesianya yang ada di bagian bawah. Bisa jadi. Karena bisa di jadi. atas itu kan ada sofa juga. Itu dia Pratama mungkin sudah berada di lantai 2 baru saja naikin tangga. Tetapi beberapa tim masih punya PR. Mereka harus masuk ke dalam circle. Jangan terlalu lama. Zona sudah pedih dan juga zona cenderung lebih cepat untuk beberapa tim itu bergerak nantinya ya. Kayak tim Malaysia, Filipina juga ini sangat cepat ini kena zonanya atau zonanya bergerak di tempat ini. Iya ya, tapi cukup berani juga dari tim Malaysia kali ini melakukan rush ke arah depan dan benar-benar merupakan tim Filipina 1 dipulangkan ke arah lobby, tapi kali ini Gens posisinya sudah mulai terhimpit oleh zona dan juga tim nasional Indonesia masih berupaya untuk masuk meskipun gluolnya sudah terlihat tadi habis, tidak memiliki lagi gluol lain. Satu buah flash free sempat connect ke arah salah satu member dari tim Vietnam, masih bisa mengamankan dirinya kembali, turun ke arah bawah, berlari masuk ke dalam zona selanjutnya. Ada Dangki juga di sana yang bakal menahan pergerakan dari tim tuan rumah tentunya, sementara tim Indonesia sudah mulai melepaskan tembakan juga menuju ke area pertempuran yang sedang terjadi di depan sana. Satu granat malah mengenai dirinya sendiri, seorang Bedet bakal diras tapi behunya tertumbangkan juga. Temen bakal masuk menuju ke dalam zona selanjutnya. Rama berhasil menumbangkan Milan, temennya juga masuk kali ini dan sekarang tidak mampu. Ternyata tuan rumah pun tumbang di posisi ke-6, tapi Malaysia 2 pun kali ini ditumbangkan oleh tim Indonesia. Dua-duanya ada di satu kampung yang sama, ada di area genteng dan juga ada di area bawah. Ini membuka lagi asa untuk tim nasional Indonesia, tapi Sahin ditumbangkan oleh seorang twist. Kali ini masih ada upaya penyelamatan, masih ada Ibnu juga yang melakukan checking bersama dengan Fajar menuju ke arah belakang. Ya, masih ada 4 tim, termasuklah dua tim dari tim Indonesia di sini. Twist masih ada dan ternyata benar sekali satu player itu berada di balik sofa, seorang Ken yang tidak kemana-mana. Twist berada di bagian bawah, sudah berhadapan dengan 2 player juga, bahkan 1 orang sudah harus terjatuh. Filipina 2 harus tumbang di posisi ke-4, tapi kali ini Fajar tersisa sendirian saja. Ada yang masuk 1 orang di sana. Pratama ditumbangkan di posisi ketiga dan Fajar gerak Fajar. Oh my god, Fajar, kenapa? What happened? Gregetan sekali jempol saya melihatnya.